Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini masih ketemu dengan saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan yang ketiga atau minggu yang ketiga ini kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Apa yang dimaksud itu? Jadi ada jenis model sistem umum perusahaan, ini adalah penyederhanaan dari sesuatu. Model mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi nanti kita akan bahas ada beberapa model-model dasar di dalam sistem umum perusahaan. Paling tidak ada 4. Apa yang termasuk 4 ini? Yaitu model fisik, ada model naratif, ada model grafik, dan ada model matematik. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan model fisik? Yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi market, pusat pembelanjaan. Ada lagi prototipe mobil baru. Terus model fisik membantu sesuatu tujuan yang dapat dipenuhi oleh benda nyata. Ini adalah model fisik ya, dilihatkan fisiknya gitu ya. Kalau mungkin kalau kita di real estate itu ada ditampilkannya gambar 3 dimensi itu ya. 3 dimensi itu sudah kelihatannya lengkap sekali itu ya. Wah, itu para pelanggan tertarik, wah ini kayaknya bagus. Jadi ternyata setelah saya mengkaji, itu biasanya kontraktor itu adalah menampilkan fisik di luar. Begitu digambar dalam 3 dimensi itu kelihatan bagus. Jadi kadang-kadang tidak memperhatikan kualitasnya. Seharusnya pakai bangunan kayu jati, tapi ya mungkin pakai kayu Jawa dan sebagainya itu ya. Tapi yang namanya pelanggan atau konsumen, yang penting fisiknya bagus gitu ya. Nah ini biasanya digunakan dalam pembuatan suatu model yang disebut model fisik. Kalau itu adalah real estate, itu adalah ada gambar yang di mana itu yang ada di kertas. Itu adalah gambar yang disebut 3 dimensi tadi. Terus ada lagi di sini model naratif, menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Pendengar atau pembaca dapat memahami entitas dari narasi atau cerita. Contohnya adalah komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis yang dilakukan oleh seorang manajer dari perusahaan kepada pelanggan, ya, memberikan suatu informasi yang detail, ya kan, sehingga pelanggan itu tertarik karena dia membutuhkan gitu. Ini adalah model naratif, yaitu dengan suatu cerita sehingga ceritanya itu sangat menarik. Suatu contoh umpama saja perusahaan-perusahaan sering mengundang masyarakat di lingkungan perusahaannya. Ya kan? Di situ diceritakan kondisi perusahaan dan sebagainya, sehingga masyarakat itu memahami. Suatu contoh begini, saya pernah hidup di daerah Anyer, itu adalah biasa mondar-mandir Cilegon. Di sana ada perusahaan namanya PT Chandra Asri Petrokimil. Itu adalah buat kimia. Itu kalau seandainya meledak tidak kalahnya seperti pabrik Chernobyl, ada Bhopal yang ada di India itu. Sampai radiasinya itu adalah kalau terhirup oleh makhluk hidup akan mati. Nah, dengan risiko yang kayak demikian itu dia paham, akhirnya dia mendatangkan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat di situ? Dia penuhi. Ada yang sekolahnya dilengkapi dengan prasarana. Terus ada lagi minta jalan aspal, dituruti waktu itu. Terus dicontohkan di sini dengan presentasinya bahwa perusahaan ini adalah aman. Jadi kalau
pabrik kimia ini adalah gagal dalam produksi, ini dibuang di cerobong sehingga daerah Anyer, Cilegon sekitarnya itu akan terasa terang. Jangan takut itu membuang sampah. Jadi sampahnya memang keluar dibakar. Sampai sekarang saya dengar pabrik itu pabrik PMA itu adalah tidak ada komplain dari masyarakat. Ini karena apa? Ini dari public relation-nya menggunakan model naratif, memberikan suatu cerita sehingga masyarakat paham, tidak melakukan suatu komplain. Terus ada lagi model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah grafik, simbol atau bentuk. Contohnya adalah laporan perusahaan pakai flowchart, data flowgram dan sebagainya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah model matematika. Semua rumus atau persamaan matematika, ini keunggulannya model ini adalah ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek. Ada suatu korelasinya, ada hubungannya. Ini ya. Contoh adanya economics order quantity. Ada jumlah optimum pengisian kembali persediaan dengan biaya penyimpanan gitu ya. Ini adalah suatu contoh yaitu model matematik. Artinya ada suatu hubungan antara berbagai suatu objek gitu. Oke, berikutnya ada kegunaan. Di sini kegunaan model yaitu mempermudah pengertian, yaitu suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemen dan hubungannya disajikan secara sederhana. Ini kegunaan atau manfaat dari model. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Setelah pemecahan masalah atau yang disebut problem solver, entitas perlu dikomunikasikan. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan info secara cepat. Ini ya. Ini kegunaan atau manfaat dari model. Sedangkan dimensi informasi ada relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu. Tadi sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Di sini juga yang nomor 4 ada tambahan lagi, ada kelengkapan. Ada kelengkapan ini adalah manajer harus mampu memperoleh informasi yang menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. Jadi seorang manajer itu harus sering komunikasi kepada terutama lingkungan perusahaan sehingga perusahaan atau karyawan atau anak buahnya ini bisa mengerti, oh ini sedang apa? Komunikasi yang penting disampaikan oleh seorang manajer. Terus yang selanjutnya di sini ada manajemen by exception, yaitu manajer terlibat dalam suatu aktivitas hanya jika aktivitasnya itu menyimpang dari kinerja yang dapat diterima. Jadi kalau ada suatu penyelewengan keuangan, begitu sudah di audit, lah ini manajer melibatkan diri, ya kan? Sebagai auditor, sebagai pemberi solusi dan sebagainya, mencari jalan keluar dari permasalahan. Inilah namanya manajemen by exception, yaitu melibatkan manajemen atau manajer kepada aktivitas kalau terjadi suatu penyimpangan di perusahaan itu sendiri. Jadi manajemen by exception ini memberikan 3 keuntungan. Manajer tidak membuang waktu untuk memantau aktivitas yang berlangsung secara formal. Yang kedua adalah karena lebih sedikit putusan yang dibuat, setiap keputusan dapat memperoleh perhatian lebih menyeluruh. Yang nomor 3, perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Namun di sini juga ada pula kendala yang harus diketahui, yaitu beberapa jenis kinerja bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas sehingga standar tidak dapat ditentukan. Jadi enggak ada standarisasi, sulit ya kan diprediksi. Terus suatu sistem informasi yang memantau kinerja secara akurat sangat diperlukan, ya kan? Keakuratannya itu adalah sangat diperlukan. Yang kedua adalah, yang ketiga, perhatian harus tetap diarahkan pada standar untuk menjaga standar pada tingkat yang tepat. Terus yang keempat, manajer tidak boleh pasif dan hanya menunggu kinerja lewat. Nih. Jadi ada satu kata kunci bahwa standar ini adalah suatu regulasi, di mana regulasi ini harus dijalankan.
sebagaimana aturan dalam suatu organisasi di perusahaan itu tersendiri, ya kan? Jadi seperti seorang presiden atau seorang pejabat melakukan suatu tindakan hukum harus punya payung hukum, ya kan? Itu namanya standarisasi kinerja gitu loh. Dan yang namanya manajer itu tidak hanya pasif di belakang meja, tetapi dia harus sering masuk kepada unit-unit usaha, mencari laporan, ya kan? Kalau seorang manajer ingin tahu, ya kan, ingin tahu, ini perusahaan saya ini kok diam, gak ada masalah dan sebagainya. So kadang-kadang muncul suatu gagasan ingin menciptakan yang namanya manajemen konflik gitu. Jadi antara satu dan yang lain kadang-kadang diadu. Dari inilah muncul pengakuan-pengakuan yang di luar pengetahuan dari seorang manajer. Setelah itu kondisi direda, baru tahu, oh ternyata perusahaan ini yang tadinya diam-diam ternyata ada masalah yang berat yang dimunculkan oleh para karyawan itu. Nah itu termasuk juga salah satu usaha dari seorang manajer yang tidak pasif gitu ya. Nah, tapi itu juga ada min plusnya gitu ya. Ada dampak positif dan negatifnya. Itu. Jadi para mahasiswa, itu yang kami sampaikan, yaitu materi yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.